Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ya, jumpa lagi. Pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah mengenal sifat logaritma sampai dengan bentuk yang keempat. Ini Bapak akan melanjutkan lagi. Ya, bahwasanya masih ada 3 bentuk yang harus anak-anak kuasai. Nah, selebihnya nanti setelah Bapak kenalkan bentuknya, anak-anak Bapak kasih tugas, saya berikan tugas. Ya, kemudian seperti biasa materinya dirangkum, tugasnya dikerjakan, dikirim ke classroom ya seperti biasanya. Oke, Bapak lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin sampai pada sifat yang keempat. Mana yang kemarin ya? Ini sifat yang keempat ya. Bapak lanjutkan. Nah, ini kemarin sampai sifat 3, 4 ya. Jadi 4 itu sebenarnya sama dengan yang kemarin. Nah, ini ada tambahan. Ya, ada tambahan yang perlu anak-anak ingat bahwa A pangkat M kemudian log B ya. Ini aslinya kan B-nya kan B pangkat 1 ya. Ini B-nya B pangkat 1. Jadi sama dengan sifat yang keempat kemarin. Ya, ini B-nya B pangkat 1, makanya dituliskan 1 per M A log B, kan seperti itu. Jadi ini sama dengan yang kemarin. Kemudian sifat yang keenam ya, ini A log B dikali B log C dikali C log D dikali D log E dan seterusnya. Ya, nah sepanjang nilai numerus dengan basicnya di depannya itu sama, ini sama ini ya. C dengan C sama, D dengan D sama. Kemudian kalau misalnya di sini E log F gitu, E dengan E juga sama ya. Nah, ketika misalnya ini sama, ini sama, ini sama, jadi kita urutkan sama semua, maka kita ambil dari ujung ke ujung. Jadi dari A, ini A basicnya kita ambil dari ujung yang A, kemudian sampai dengan ujung sendiri itu adalah E. Berarti nilainya menjadi A log E. Yang tengah ini semuanya bisa diabaikan. Ya, semuanya bisa diabaikan sepanjang ininya sama. Misalnya kalau ini 6 ini juga 6 log sekian. Misalnya 6 log 7 ya, di sini 7 log berapa? 7 di sini ya. Log 7 misalnya 7 log berapa kan gitu ya. Ini misalnya 8, ininya juga 8 log sekian kan gitu. Jadi kita ambil ujungnya. Ujung yang atas basicnya, kemudian dan numerusnya adalah E, seperti itu. Ini sifat yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh ya, sifat yang ketujuh adalah A log B ya, ini sama dengan P log B ya, kemudian P log A. Contohnya gimana Pak? Nih sambilkan contohnya sifat yang ketujuh. Oh, sifat yang keenam ini ya, ini urutannya nggak sama ini ya. Jadi sifat yang keenam ya, sifat yang keenam. Sifat 6. Sifat 6. Bapak copy yang tadi, saya ambil seperti ini ya. Ini saya ambil. Jadi sifat yang keenam seperti ini. Nah, contohnya begini. Ini contoh ya. Misalnya adalah 8 log 16 misalnya. Yang 8 log 16. Log 16 ya. Ini bisa kita ubah menjadi ya logaritmanya logaritma mana logaritma ini ya, logaritma tidak ada ini. Berarti ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Aduh, tidak bisa juga. Ini menjadi, tadi dulu log, ini aja langsung ya, log 16 ya, di bawahnya adalah log 8.
Ya, log 8. Ya. Nah, kemudian di atasnya ini bisa kita tambah. Di atas ini bisa kita tambah ini di atas ini. Di atasnya berapa? Log apa sebelum log 16 ini basicnya bisa kita tambah. Misalnya kita tambah 2. Ya, ini misalnya kita tambah 2. Boleh kita tambah 2. Ya. Nah, kalau kita tambah 2 berarti menjadi 2 log 16. Ini kita tambah 2 menjadi 2 log 8. Ya, yang penting sama, bilangan pokoknya sama-sama 2. Kalau saya tambah 2 berarti 2 log 16. Ya, ini 2 tapi di atas ya. Kita dulu sebentar. Nah, ini 2 misalnya ya. Ini 2. Jadi di sini juga 2 sama. Jadi kalau di sana 2, di sini juga ditambahkan 2. Tuh. Ya, sama dengan 2 ini. Kotak yang ini diabaikan ya. Nah, jadi 2 log 16, 2 log 8. Jadi kalau atas ditambah 2, bawah boleh juga ditambah 2. Menyesuaikan ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi hasilnya menjadi 2 log 16 adalah berapa? 2 log 16 2 pangkat berapa dapat 16? 2 pangkat 4. Berarti dapatnya 4. Di bawah dapatnya 2 pangkat berapa dapatnya 8? 3. Jadi dapatnya adalah 4/3. Itu sifat yang ke-6. Ya, jadi kita bisa gunakan sifat yang ke-6 ini untuk menyelesaikan soal ini. Bisa juga menggunakan sifat yang ke-4 menyelesaikan soal ini. Ya, jadi 2 sifat itu bisa dipakai salah satu untuk menyelesaikan soal, mungkin soalnya bisa sama. Oke ya, seperti itu ya. Ini sifat yang ke-6. Sekarang balik lagi sifat yang ke-7 atau sifat yang terakhir. Ya. A log 1 sama dengan 0. Ya. Nah, A log 1 sama dengan 0. A log 1 itu sama dengan 0. Jadi setiap di sini 1, ya, hasilnya pasti sama dengan 0 karena bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Itu ya. Jadi semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, sehingga di sini apabila A log 1 hasilnya pasti 0. 10 log 1 0, 5 log 1 juga 0, 4 log 1 juga 0. Seperti itu. Oke, berarti sifatnya sudah Bapak sampaikan semuanya. Silakan anak-anak salin ya. Diulangi lagi, berulang-ulang materinya supaya paham. Nah, selanjutnya kalian Bapak kasih tugas ini. Nah, ini ya. Ini tolong diselesaikan, dipilih, ada pilihan gandanya. Ya, menggunakan sifat-sifat logaritma yang Bapak kasih tadi. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini yang kedua. Ya. Yang kedua nanti bisa disalin, dikerjakan ya. Kemudian yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Ya, ini soal ujian nasional tahun 2011 yang saya ambil. Oke, silakan semua materinya dicatat, kemudian soalnya 3 soal dikerjakan, anak-anak segera dikirim ke classroom. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.